Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to English class. Selamat datang kembali di kelas bahasa Inggris untuk kelas 9. Nah, today we are going to discuss new material in chapter 4. Jadi hari ini kita akan mendiskusikan atau Miss akan menjelaskan mengenai chapter 4 tentang this is how you do it. Di sini ada ya, tinggal lihat aja di buku paket yang chapter 4. Oke, dalam chapter 4 ini we will learn, kita akan belajar to read receipt and manual in order to know to get the best result and how to avoid an accident, damage, or unnecessary waste. Jadi dalam chapter 4 ini kita akan belajar membaca resep dan penggunaan sesuatu secara manual. Nah, untuk mendapatkan hasil yang terbaik dan menghindari terjadinya kesalahan atau kecelakaan. Kurang lebih begitu ya. Nah, untuk poin pertama, Miss akan bahas mengenai to read receipt, ya, membaca resep. Tentunya kalau misalnya kita mau membuat sesuatu, kadang kan kita nggak tahu nih caranya gimana, terutama misalnya mau masak makanan atau minuman atau kue dan lain sebagainya. Pasti kita cari tahu dulu nih resepnya seperti apa, mulai dari bahan-bahan, terus cara memasak dan membuatnya seperti apa. Misalnya kita masak nasi goreng atau kita mau membuat minuman jus misalnya ya. Apa saja sih bahan yang dibutuhkan? Terus langkahnya seperti apa? Kadang kan kita paling dulu waktu Miss belum ada YouTube, ada HP juga belum terlalu canggih. Nah, nontonnya di TV biasanya nih ada Mr. Rudy namanya ya, chef yang selalu tampil di TV cara memasak, resep dan lain sebagainya. Nah, sekarang kan gampang ya, kita tinggal lihat di Google atau di YouTube. Nah, seperti ini. Ada YouTube seperti ini. Ada resepnya, ada cara-caranya. Jadi kita lebih gampang. Tinggal nonton, tinggal kita ikuti. Nah, langkah-langkah dan metode dan bahan-bahan yang kita butuhkan itu ternyata dalam bahasa Inggris disebut dengan procedure text. Nah, apa itu procedure text? What is procedure text? Jadi, teks procedure itu adalah teks yang menjelaskan cara membuat, atau melakukan sesuatu menggunakan serangkaian tindakan atau langkah teks. Ya, intinya prosedur kalau dalam bahasa Indonesia. Berarti itu isinya adalah langkah-langkah atau cara membuat dan melakukan sesuatu. Ya, ada rangkaiannya, ada langkah-langkahnya. Kalau lebih begitu ya untuk pengertian dari text procedure atau procedure text. Selanjutnya, nah, procedure text juga ada strukturnya nih, bagian-bagiannya. Kita lihat ada 3. Yang pertama ada goal. Nah, goal itu apa? Goal atau aim adalah goal or aim. Aim itu sama ya, goal dan aim sama, yaitu tujuan atau judulnya. Ya, tujuannya, purpose-nya kalian. Misalnya kalau mau masak mie goreng, berarti how to make a noodle, fried noodle gitu. Memasak, bagaimana cara memasak mie goreng, itu termasuk ke dalam goalnya atau judulnya. Ini bisa dibaca di sini. Dalam tujuan akan memuat informasi untuk memperkenalkan atau mengemukakan sesuatu yang akan dibuat atau dilakukan. Tujuan biasanya muncul sebagai teks judul. Nah, ya jelas di sini ya. Nah, goals. Yang kedua ada ingredients. Nah, ingredients ini adalah material atau bahan atau alat-alat
ya, yang dibutuhkan ya gitu. Jadi ingredients ini bahan atau alat. Nah, kita lihat deskripsinya. Material atau bahan atau alat memuat informasi untuk menjelaskan atau mendeskripsikan bahan-bahan atau alat-alat yang dibutuhkan. Jadi ingredients itu bahan atau alat. Nah, tadi goals kan tujuannya atau judulnya, lalu ingredients itu bahan atau alat yang dibutuhkan. Nah, yang terakhir ada step atau method. Nah, step atau metode ini apa? Yaitu langkah-langkah. Nah, sini sudah jelas ya, langkah-langkah. Langkah-langkah di dalamnya memuat informasi untuk menjelaskan langkah-langkah dalam membuat sesuatu atau melakukan sesuatu. Jadi, metode atau step itu langkah-langkah dalam membuat dan melakukan sesuatu. Jadi ada 3 ya, ingat-ingat ya. Ada goal itu tujuan atau bisa disebut juga judul dari teks. Lalu yang kedua ada ingredients itu bahan-bahan atau alat-alat yang dibutuhkan. Lalu step yang terakhir adalah step atau method, yaitu langkah-langkah dalam membuat atau melakukan sesuatu. Selanjutnya, nah di teks prosedur juga ada yang namanya ciri-ciri kebahasaan atau penggunaan grammarnya seperti apa. Nah, jadi nggak asal-asalan nih kita kalau mau membuat teks prosedur yang baik dan benar harus ada grammarnya atau ciri-ciri kebahasaan. Nah, dalam prosedur teks ini dia menggunakan tenses simple present ya. Dalam kalimat perintah biasanya begitu ya, simple present. Yang kedua menggunakan penomoran. Nah, biasanya kalau ada langkah-langkah, kalau dalam tulisan dia biasanya pakai nomor. Misalnya di metode kan tadi langkah-langkah, yang pertama misalnya apa, yang kedua apa, ketiga apa. Terus pakai kata penghubung temporal. Kan tadi misalnya angka 1, 2, berarti kalau dibaca first misalnya gitu, second, lalu third dan lain sebagainya. Di sini ada contohnya, ada first, ada then, next, finally. Nah, gunanya apa? Untuk menunjukkan urutan. Jadi sesuai urutan, sesuai langkah-langkah. Yang terakhir menggunakan kata kerja tindakan atau dalam bahasa Inggris action verb. Contohnya seperti apa, Miss? Kata tindakan misalnya cook berarti masak, terus fried goreng, jadi menggoreng. Lalu misalnya stir itu mencampur atau mengaduk. Nah, kurang lebih begitu ya. Nanti Miss kasih contoh-contoh action verb yang lain. Nah, sekarang kita coba identifikasi sebuah teks prosedur, mana yang termasuk ke dalam goal, mana yang termasuk ke dalam ingredients, dan mana yang termasuk ke dalam method. Coba perhatikan di buku paket juga ada resep tentang membuat novel apple pudding, membuat puding apel gitu ya. Coba kita lihat di teksnya. Yang pertama goals. Tentunya kalau goals tadi kata Miss adalah judul. Ya, tujuannya, yaitu berarti goals ini adalah novel apple pudding ya. Jadi yang pertama yang paling atas itu judulnya berarti novel apple pudding. Lalu ingredientsnya yang mana? Nah, ingredientsnya itu yaitu bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat novel apple pudding seperti apa. Nah, kalian tinggal baca saja, di sana ada 4 greens, apple dan lain sebagainya, itu termasuk ke dalam ingredients. Nah, kita tunjukkan sini aja ya. Nah, lalu yang terakhir ada method. Method itu adalah langkah-langkahnya. Bagaimana sih cara membuat novel apple pudding itu? Nah, biasanya pakai penomoran. Nah, ciri-cirinya penomoran ada 1, 2, 3 misalnya dan lain sebagainya. Atau A, B, C bisa seperti itu. Nah, di sini sudah jelas. Di sini ada 1, 2, 3. Berarti ini termasuk ke dalam method. Ya, paham ya? Oke. Nah, selanjutnya coba teks yang kedua kita identifikasi juga mana yang termasuk goal, lalu ingredients dan metodenya. Nah, di sini ada resep
Cara membuat ice fruit cocktail with condensed milk. Nah, condensed milk ini adalah susu SKM atau susu kental manis. Oh, ternyata di sini ada ininya es teler ya. Cara membuat es teler. Coba kita lihat identifikasi mana yang termasuk ke goal. Tadi kata Miss, goal ada tujuan atau judul. Biasanya dia terletak paling atas. Berarti ini adalah judulnya ya. Lalu yang kedua kita cari ingredients-nya, bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat es teler. Sudah jelas di sini ya, ada 150 gram atau setengah cup sugar, gula. Berarti itu termasuk ke dalam ingredients. Semua ini nih masuk ke dalam ingredients. Lalu yang terakhir ada methods. Nah, methods ini ditandai dengan penomoran, misalnya 1, 2 tadi ya, karena langkah-langkah cara membuat sesuatu. Itu sudah jelas ada di sini ya. Oke. Mengidentifikasi sebuah resep sudah. Nah, sekarang kita lanjutkan ke menganalisis struktur dari setiap bahan-bahan. Jadi kita harus tahu nih cara menganalisis struktur dari setiap bahan-bahan. Nanti juga Miss akan jelaskan cara menganalisis struktur dari metode atau langkah-langkah. Nah, sekarang kita analisisnya yang struktur dari bahan-bahan dulu, yang ingredients ya. Di sini ada tabel, bisa kalian lihat contohnya juga di buku paket. Ada tabelnya isinya kolomnya ada 4. Nah, tentang apa aja, yaitu amount. Nah, ini amount ya. Yang ini amount, lalu kind, lalu ada thing, dan juga ada action applied. Nah, artinya adalah kalau amount atau number itu jumlah bahan-bahan yang dibutuhkan itu berapa gitu ya. Kalau kind itu jenisnya. Ya, misalnya kalau ada buah-buahan, dia jenisnya buah apa atau warna apa gitu. Lalu ada thing itu bahannya apa sih yang dibutuhkan dalam membuat sesuatu itu. Misalnya kan di sini ada apple gitu ya, sebagai contoh aja. Lalu ada action applied atau aksi atau tindakan. Jadi apa sih tindakan yang dilakukan terhadap bahan tersebut. Nah, sekarang kita analisis yang resep novel apple pudding tadi ya, mulai dari ingredientsnya. Nah, di sana ada beberapa bahan, kita lihat ada 1, sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada 5 bahan. Miss akan kasih contoh cara menganalisisnya hanya 2 ya. Yang pertama dan kedua. Kita lihat dulu di sini. Mulai dari thing dulu ya, Jadi bahannya tuh apa sih? Coba lihat di sini jelas ada apple. Nah, apple berarti kalian tulis di sini apple gitu. Nah, lalu apple ini kinds-nya, jenisnya apa sih? Oh, ternyata apple yang warna hijau. Jadi kalian tulis di sini hijau begitu atau green. Lalu kalian lihat jumlah yang dibutuhkan apel hijau ini ada berapa? Ada 4 ya, tulis 4. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah action applied atau aksi atau tindakan yang dilakukan terhadap si bahan tersebut. Harus diapakan sih? Nah, sudah di sini ada penjelasannya. Peel, core and thickly slice. Kalian tulis di sini. Nah, ini adalah tindakan yang akan dilakukan terhadap bahan apel tersebut. Kalau misalnya kalian tidak menemukan tindakan yang harus dilakukan, ya jangan ditulis, gak apa-apa, karena gak semua bahan atau ingredients itu harus ada actionnya atau harus ada kinds-nya, enggak. Yang penting pasti yang selalu ada itu thing, bahannya apa atau jumlahnya. Kalaupun tidak ada, nggak usah dituliskan. Kalau bahan pasti ada ya, karena ini menganalisis bahan-bahan, struktur bahan. Oke, contoh yang kedua ya. Di sini kalian baca dulu di sana. 1/4 cup atau 45 gram self rising flour sifted. Nah, jadi kalian tadi kata Miss, langkah pertama harus dicari itu thing-nya dulu, bahannya. Di sini ada flour itu tepung.
Ya, tulis di sini floor misalnya gitu. Lalu kinds-nya jenisnya apa? Self rising. Nah, kalian kan sudah mengartikan nih, menerjemahkan, kemarin sudah tugaskan ya. Tinggal kalian pindahkan saja. Misalnya kan kalau floor berarti tepung, berarti itu bahannya, nanti kering, terus jenisnya self rising, lalu amount atau numbernya, jumlahnya 1/4 cup atau 45 gram kalian tuliskan. Nah, nanti action applied-nya berarti shifted ya, yang terakhir biasanya kalian tuliskan juga di sini. Nah, untuk yang ketiga 45, Miss akan tugaskan saja ke kalian nanti bikin tabel seperti ini, lalu kalian lanjutkan untuk baris ke-3, 4, dan 5 seperti contoh, karena ini Miss kasih contoh ya cara bagaimana menganalisis struktur dari setiap bahan-bahan. Ini nanti ditugaskan ya sama Miss, tapi nanti terakhir dijelaskan dulu. Nah, sekarang yang kedua yuk, kita latihan lagi juga menganalisis struktur dari setiap bahan-bahan. Nah, di sini ada resep yang tadi, yang cara membuat es teler. Ingredients-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ada 8 bahan. Nah, Miss akan kasih 2 contoh saja menganalisis bahan tersebut. Yang pertama, yang tentunya paling atas, 150 gram, 1,5 cups sugar atau gula. Nah, kalian lihat dulu nih bahannya apa, sugar berarti gula. Kalian tulis di sini sugar. Lalu di sini sugarnya nggak ada jenisnya nih, nggak ditulisin ini sugarnya apa, misalnya brown sugar kah atau dan yang lain sebagainya, kan tidak dituliskan. Berarti dikosongkan saja, tidak usah ditulis. Nah, kalau 150 gram, 1,5 cup berarti tulisnya di apa nah? Di amount atau jumlah. Lalu action applied atau aksi dan tindakannya tidak ada, ya udah nggak usah ditulis, gak apa-apa. Selanjutnya kita ke bahan yang kedua, yaitu 2 pandan leaves, shaded lengthwise and tied in a knot. Nah, ini bahan yang kedua, pandan leaves. Nah, berarti daun pandan. Bahannya apa sih? Daun. Nah, daun kan banyak nih, ini bahannya daun. Kalian tuliskan daun, leaves. Daun apa jenisnya? Yaitu daun pandan. Jadi pandannya itu masuknya ke kolom jenis, karena daun kan banyak ya jenisnya. Ini dia menggunakan daun pandan, berarti jenisnya jenisnya pandan gitu. Lalu yang dibutuhkannya berapa helai? Yaitu 2. Kalian tuliskan 2. Nah, di sini ada action applied atau aksi atau tindakannya, yaitu yang ini. Nah, kalian masukkan ke sini, tulis di sini. Gitu ya. Nah, seperti biasa tadi kan yang pertama tuh tentang apple pudding, sama Miss juga ditugaskan cara menganalisisnya yang bagian 3 sampai 5. Nah, untuk yang ini Miss juga tugaskan kalian nanti coba analisis seperti ini, tabelkan bagian bahan-bahan yang ke-3 sampai 8. Gitu ya. Silakan bikin tabelnya, barisnya jadi 8. Gitu. Ini baru 3. Berarti tinggal tambahin 5 lagi. Gitu ya. Nah, selanjutnya kita bahas ke sini. Di sini di buku paket ada kegiatan we will say each ingredients orally like the example. Jadi gini ya, kan kalau misalnya kita lihat TV atau YouTube kan kadang ada teksnya berupa tulisan, si resep itu ada berupa omongan atau speech atau orally, dibicarakan gitu ya, diomongkan. Nah, gimana sih cara merubah dari teks yang written tadi, yang tulisan tadi secara omongannya? Nah, sekarang kita bahas di sini. Di sini coba kita latihan. Nah, untuk yang pertama tadi novel apple pudding. Nah, secara tulisan bahannya itu tadi 4 greens, apples, peeled, correct, and thickly sliced. Nah, kalau secara oral jadi gini, kalian tulis 4-nya itu angka 4-nya itu jadi tulisan, jadi huruf, jadi 4 green apples. Nah, 4 green apples, hanya 4-nya aja yang dirubah, lalu peel them.
Tadi kan peeled doang. Nah, apa sih yang di peeled itu? Yaitu them. Them ini termasuk apa? Yaitu green apple-nya. Jadi peel them, lalu core them, and then, nah pakai and then tambah, karena dia harus secara orally atau secara lisan. Slice them thickly. Ya, tadi thickly slice, sekarang dirubah jadi slice them thickly, begitu. Nah, untuk artinya kalian bisa lihat di terjemahan tugas terjemahan kalian ya. Lalu yang kedua contohnya 1/4 cup 45 gram self-rising flour sifted. Jadi 1/4 itu bahasa Inggrisnya adalah a quarter. 1/4 a quarter ya. Lalu di sini 1/4 cup itu a quarter cup or 45 grams ya, 45 grams. Jadi 45-nya itu dihurufkan 45 grams of self-rising flour sifted. Ya, bukan sifted jadi sifted. Begitu, pakai of. Nah, karena dia menunjukkan apa sih yang 45 gram ini gitu, yaitu self-rising flour, pakai of ya. Oke, contoh kedua. Nah, di sini contoh kedua yang tadi Esteller atau ice fruit cocktail with condensed milk. Oke, bahan yang pertama tadi ya 150 gram atau satu setengah cup sugar ya, atau gula 150 gram. Jadi kalau secara oral kalian bisa baca di sini 150 grams or 1.5 cup of sugar. Pakai of ya, karena dia menunjukkan bahannya apa sih. Nah, tadi 150 gram 150 grams dalam kurung or, nah kalau dalam kurung berarti dibacanya or, 1/2 cup. Nah, bahasa Inggrisnya adalah 1.5 cup. Jadi a half itu setengah ya, a half itu setengah, a half cups of apa, sugar ya, gula gitu kalau di orally. Nah, yang kedua 2 pandan leaves shared lengthwise and tied in a knot. Nah, 2 berarti 2 pandan leaves. Nah, dirubah jadi 2 ya kalau udah oralnya. Share them language, pakai them ya. Apa sih them-nya? Mengarahnya ke pandan. Lalu and then selanjutnya tied them in a knot ya. Jadi kalau dalam written-nya tied, kalau di sini tie them in a knot gitu ya. Nah, selanjutnya di sini di buku paket ditunjukkan bahwa as shown in example, when you present an ingredients orally, ada 2. Jadi kalau misalnya contoh, kalau kalian mempresentasikan bahan-bahan secara orally atau secara omongan, ada 2. You use, sini lihat poin 1, you use of. Nah, of between the unit and the thing. Jadi kalian harus menambahkan of dalam di antara the unit and the thing. The unit itu misalnya jumlahnya dan the thing itu bahannya. Misalnya di sini ada setengah cup. Nah, kalau di tulisannya misalnya setengah cup sugar, berarti kalau misalnya kalian secara omongan, secara orally, dalam bahasa Inggrisnya itu a quarter cup, bukan setengah ya, maaf, 1/4 cup. Jadi a quarter cup of sugar, jadi tambahkan of sugar ya. Contoh lain misalnya 45 gram self-rising flour. Jadi kalau misalnya mau secara orally berarti ditambahkan of di antara jumlah dan unit editingnya atau bahannya. Misalnya 45 grams of self-rising ya. Gitu. Lalu contoh lain ada 150 gram sugar. Jadi kalau misalnya mau secara orally gimana? 150 grams of sugar gitu ya.
Lalu kalau misalnya contoh terakhir ada 1,5 cup sugar, berarti 1,5 cup of sugar gitu ya. Oke, harus ditambahkan of di antara jumlah si bahan dan bahannya. Jadi di tengah-tengah di antara mereka, between the unit and the thing, tambahkan of kalau mau secara orally, kalau lagi mempresentasikan. Nah, yang kedua, you tell the audience to do an action as required by the action state after the thing. Jadi kalau kamu mau memberitahukan kepada audiens atau pendengar untuk melakukan actions. Nah, actionnya apa sih yang harus dilakukan oleh si pendengar itu? Misalnya tadi kan ada action itu peel. Nah, di sini contohnya 4 greens peeled. Peelednya itu apa sih yang dipeel tuh? Kalian tambahkan pakai them. Them ini menunjukkan the apple. Jadi nggak usah peeled the apple. Kalian tinggal tambahkan saja them. Jadi peel them gitu. Lalu yang kedua, 1/4 cup self-rising, berarti a quarter cup self-rising flour sifted. Nah, sifted ini pakai it aja, sift it. It ini menunjukkan ke the self-rising flour. Jadi nggak usah sift the self-rising flour. Kebanyakan kalian singkat saja jadi pakai it atau pakai them begitu. Lalu ada tuh pandan slip shared it. Nah, shared ini kalian pakai them aja, share them. Nah, them ini menunjukkan ke pandan lips. Itu ya. Oke, ini adalah materi hari ini. Cukup sampai di sini dulu. Nanti Miss akan jelaskan yang bagaimana cara mengidentifikasi atau menganalisis struktur yang metodenya. Ini kan baru ingredients nih. Nanti minggu depan kita belajar yang method, yang menganalisis yang method begitu ya. Kalau ada pertanyaan, do you have any question? Silahkan tulis di kolom komentar atau di grup saja tanyakan ya, atau bisa tanyakan langsung ketika PTM. Oke, I think enough for today. Thank you for your attention. Terima kasih sudah menyimak video Miss. Ini mungkin agak panjang ya, penjelasannya agak membingungkan juga karena pembahasan kita banyak. Kalian boleh ulang lagi video ini atau baca-baca lagi sumber yang lain dari YouTube atau dari Google, atau bisa memahami sendiri dari buku paket juga nggak apa-apa. Yang penting kalian belajar, paham tidak paham, yang penting kalian belajar, kalian menyimak, kalian mendengarkan. Mudah-mudahan ada poin yang masuk ke kalian yang bisa kalian pahami begitu ya. Terima kasih, thank you. See you on the next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.